Di dalam hukum pidana itu ada TP, jadi rumusnya ya. Rumus dalam hukum pidana itu pidana itu akan dijatuhkan, ya, pidana itu akan dijatuhkan apabila terpenuhi ada TP dan ada PJP. Jadi pidana itu akan dijatuhkan apabila ada tindak pidana dan ada pertanggungjawaban pidana. Ya, tindak pidana ini nanti apa saja yang ada di situ, ya. Terus kemudian PJP apa saja, nanti Pak Ali akan jelaskan. PJP itu pertanggungjawaban pidana. Kalau ini itu unsur lahir, apa yang terlihat, apa yang bisa ya, apa yang ada di dalam perbuatan itu TP. Sedangkan PJP ini apa yang ada di niat batin, sikap batin. Sikap batin itu PJP. Nah, TP itu ada yang menyebut perbuatan ya, dalam arti atau delik. Ada yang menyebut delik, ada yang menyebut tindak pidana, ada yang menyebut criminal act, ada yang menyebut actus reus, ada yang menyebut delik tadi sudah ya, perbuatan jahat dan sebagainya. Sudah banyak. Nah, kalau PJP ini ada yang menyebut dengan istilah kesalahan, ada yang menyebut dengan istilah orang, ya, ada istilah pertanggungjawaban pidana, ada yang menyebut dengan istilah criminal responsibility, ya, criminal responsibility. Maka saudara, untuk mempermudah saudara, ini P ini juga bisa saya rumuskan dengan perbuatan plus orang. Jadi PJP ini sama dengan orang. Artinya sikap batin yang melekat pada orang. Ya. TP ini sama dengan perbuatan. Sama ini, tidak apa-apa. Ya. Istilahnya saja yang berubah. Maka saudara, kalau kita lihat, kalau saya balikkan sama dengan begini ya. Ini saya balik. Ada perbuatan, ada orang, maka sama dengan pidana. Saudara yang sudah saya katakan ya, jadi eksaktanya ilmu hukum itu di hukum pidana. Makanya saudara harus terbiasa ya dengan cara berpikir eksak, cara ngitung-ngitung, cara kemudian cara logika begini. Kan sama ya, ini ya. Misalnya begini, ini 10. 10 itu sama dengan 7 ditambah 3. Sama enggak? Oke ya. Saya balik. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Betul ya? Nah, gitu. Nah, saudara sekalian, inilah yang disebut dengan, ini yang kita sebut dengan persoalan pokok dalam hukum pidana atau three issues in a criminal law. 3 persoalan pokok dalam hukum pidana. 3 persoalan pokok inilah yang menjadi dasar, baik itu saudara S1, S2 maupun S3, selalu dibahas karena ini merupakan objek bahasan. Objek bahasan hukum pidana, ilmu hukum pidana. Selalu, ya. Jadi pasti nanti akan berbicara soal satu perbuatan atau TP sama ya. Kemudian yang kedua orang atau PJP, oke. Dan yang terakhir adalah pidana atau punishment. Jadi persoalan pokok hukum pidana ya hanya 3 ini. Atau objek yang akan dibahas dalam ilmu hukum pidana ya 3 ini. Perbuatan, orang, dan pidana. Bisa dipahami?
Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini agar saudara bisa lebih gampang dan hafal, maka seringkali Pak Ali singkat. 1 ini P, 2 ini O, dan 3 ini P lagi. Sehingga kalau ditanya, persoalan pokok dalam hukum pidana adalah POP, perbuatan, orang, dan pidana. Orang itu sama dengan pertanggungjawaban pidana. Oke? Bisa dipahami, saudara ya? Bisa ya? Baik. Bisa, Saya Pak. rumuskan Bisa. lagi. Ya. TP plus PJP sama dengan P. Ya. Perbuatan plus orang sama dengan P. Sama ya? Oke. Nah, masing-masing ini ada unsur-unsurnya, saudara. Yang Pak Ali jelaskan ini adalah sebagaimana yang dualistis. Nanti pada ini sebenarnya harus Pak Ali jelaskan dualistis dan monistis dulu, tapi tidak apa-apa. Ini Pak Ali lanjut dulu agar Pak Ali pada saat puasa nanti tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak mengeluarkan energi. Jadi sudah disiapkan sekarang. Jadi puasa itu perlu persiapan, saudara ya. Saudara yang puasa harus mulai dari sekarang, nanti disiapkan. Ada yang puasa beduk, saudara? Puasa zuhur? Enggak ya? Wis gede-gede, wis tua-tua ya. Ya puasa harus, yang menjalani puasa artinya yang muslim ya puasa penuh. Nek saudara masih kelas 1-2 ya puasa beduk namanya. Nah, baik, perbuatan itu unsurnya adalah perbuatan itu 1, bersifat melawan hukum. 2, perbuatan tersebut mencocoki rumusan undang-undang. 3, tidak ada alasan pembenar PB. Oke, itu unsur-unsurnya. Orang, unsurnya 1, orang tersebut mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab KBJ. Orang tersebut melakukan dengan dolus atau kulpa, D atau C. Kemudian 3, orang tersebut melakukan tindak pidananya tidak ada alasan pemaaf, PF. Saudara harus terbiasa dengan rumus-rumus ini. Rumus ini tidak boleh saudara lupakan. Ya. Ya, tidak boleh saudara lupakan. Wes, kuwi dikeli sampai nanti saudara tua, kakek nenek sampai ke cucu-cucunya diajarkan, ya. Karena saudara nanti kalau jadi hakim, jadi jaksa, ora paham iki, maka berabi. Apa? Berabi. Berabi itu istilahnya ya rusak, ya. Oke. Baik. Saudara sekalian, maka kita akan berbicara soal pertama nanti kita akan satu-satu akan bahas tentang perbuatan. Perbuatan itu apa, gitu ya. Kemudian nanti bersifat melawan hukum itu apa, ya. Kemudian nanti mungkin akan kita lihat ada sebab akibat dan sebagainya. Baik, nanti pelan-pelan akan kita bahas satu persatu. Ya, ini urut. Tapi pertama ini sebenarnya Pak Ali harusnya menjelaskan TP dulu, tetapi TP nanti akan saya sampaikan minggu besok ya. Jadi biar saya unggah di Elena. Jadi insya Allah nanti minggu besok kita sudah bisa Elena lagi. Ya, baik. Terus pertama perbuatan. Oke, sekarang Pak Ali akan matikan dulu. Oke. Baik. Dengan demikian saudara sudah bisa ya, kira-kira sudah punya pandangan gambaran ya. Jadi untuk seseorang itu bisa dijatuhkan pidana, maka dia harus TP, harus PJP. Oke? Kalau TP saja, tidak bisa dipidana. Ya. Orang melakukan tindak pidana saja, tapi orangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, artinya di sini orang gila, edan gitu, maka tidak bisa dipidana. Oke, nanti itu
kesempatan yang akan datang Pak Ali akan sampaikan. Baik. Sekarang kita fokus ke sini. Nah, perbuatan. Baik. Perbuatan dan nanti akan sebab akibat. Saudara, apa itu yang disebut dengan perbuatan? Nah, perbuatan itu ada yang menyebut dengan istilah Tathandlung. Itu adalah bahasa Jerman. Tathandlung. Di bahasa Belanda, handling. Ada yang menyebut dengan istilah lain gedraging. Gedraging, ya. Oke. Nah, apa toh artinya, Pak, gedraging itu? Gedraging itu yang pertama dari Simon. Artis sungguhnya dari handlen itu istilahnya adalah berbuat. Kelihatan ya paparan Pak Ali ya? Kelihatan Bapak. Ya. Berbuat. Lah berbuat ini oleh Simon diartikan memiliki sifat aktif. Jadi harus bersifat aktif. Maksudnya apa, Pak? Harus ada gerak otot. Harus gerak otot. Yang dikehendaki, jadi dia berkehendak apa, dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Oke. Jadi harus ada akibat. Sehingga yang disebut dengan istilah handlen itu adalah perbuatan, artinya gerak otot yang memang memiliki tujuan, ada kehendak di situ. Oke, dipahami? Ya, jadi tetapi Simon hanya mengartikan yang namanya perbuatan atau handlen itu hanya yang bersifat aktif. Ya. Oke. Jadi nanti akan ada aliran berikutnya yang melihat bahwa perbuatan itu tidak mesti hanya aktif, karena orang berbuat juga dengan tidak berbuat bisa. Misalnya apa? Istilah hukum ya, jangan diartikan dengan istilah lain. Kalau istilah hukum itu, perbuatan itu bisa saja dengan tidak berbuat, dengan diam. Contohnya apa, Pak? Contohnya, orang membunuh atau seorang ibu yang membunuh bayinya, itu tidak mesti harus mencekik, tidak mesti harus menusuk, tidak mesti harus menekak, tidak. Tetapi cukup dia diam saja, ditinggal tidur, sementara bayi itu kelaparan, nangis benger-benger, dijiarke wae, akhirnya kemudian dehidrasi, tidak dapat asupan apapun, akhirnya meninggal. Nah, kayak begitu itu kan tidak berbuat, oke? Dia tidak berbuat apa-apa, tetapi sebenarnya dialah penyebab dari kematian anaknya, paham? Jadi di dalam istilah hukum, gedrah atau perbuatan itu sebenarnya hanya ya bisa berbuat, bisa tidak berbuat. Tapi menurut Simon, dia hanya mengartikan bahwa yang namanya handling itu harus berbuat. Sedangkan Pompe sekarang, Pompe tidak setuju dengan definisi Simon. Kenapa? Karena Simon mengartikan bahwa gerak otot, jadi dia handlen itu diartikan sebagai gerak otot. Padahal menurut Pompe, gerak otot itu adalah spierbeweging. Spierbeweging. Menurut Pompe, spierbeweging ini tidak ada artinya. Ya, jadi tidak ada artinya. Menurut Pompe, ini pengertian dari berbagai paham. Makanya tadi berkali-kali Pak Ali mengatakan, saudara yang ingin menggeluti hukum pidana, pertama harus banyak nanti apal teori, yang kedua ini kayak begini-begini tuh ajaran-ajaran begini harus paham, sehingga saudara punya wawasan yang banyak. Pak, menurut Pompe itu begini, menurut Simon begini.
Pompe mengistilahkan perbuatan itu adalah gedraging. Jadi bukan handelen, bukan spierbeweging. Bisa dipahami? Itu ya, fokus ya. Yang gedraging itu memang bisa tampak dari luar. Kalau spierbeweging itu tadi tidak bisa, tidak tahu menurut Pompe. Tampak dari luar dan diarahkan kepada suatu tujuan yang menjadi sasaran norma. Jadi artinya gedraging itu artinya bisa tampak dari luar dan memang suatu perbuatan itu diarahkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menghilangkan nyawa. Padahal itulah yang menjadi sasaran dari norma. Oke? Misalnya saja, seorang melakukan gedraging berupa nusuk, ya, nusuk, oke, menusuk. Nah, menusuk seseorang yang dalam hal ini misalnya diarahkan atau menusuknya bertubi-tubi. Maka di situ sudah bisa kita katakan bahwa gedraging atau perbuatan tersebut memang diarahkan. Diarahkan untuk apa? Untuk merampasnya nyawa. Nah, disitulah menjadi sasaran norma dari pasal 338 KUHP. Oke, gitu. Jadi menurut Pompe ini agak rasional karena dia melihat memang bukan hanya gerak otot, tetapi dia menyebut itu ya perbuatan. Baik, saya lanjutkan ya. Lanjut. Yang berikutnya, Hatum. Van Hatum tidak menyetujui definisi gedraging. Jadi masing-masing itu tidak setuju. Wis ben karena PW ya. Nah, nanti kita ambil yang paling sesuai dengan kita. Tidak menyetujui dengan istilah dengan definisi gedraging. Karena kalau gedraging itu ya harus meliputi baik itu berbuat maupun tidak berbuat. Ya. Oke. Nah, gedraging menurut istilah Pompe, istilah Hatum itu diartikan sebagai dasar fisik jasmaniah dari tiap delik. Benar-benar jasmaniah, artinya yang bisa terlihat, tanpa unsur subjektif atau normatif. Tanpa harus memikirkan ada niat apa, atau ada dendam apa, ada tujuan apa. Itu menurut Hatum. Di satu sisi, kita ya enggak bisa menyetujui begitu, karena memang saudara, orang melakukan suatu perbuatan tanpa didukung adanya unsur, katakanlah batin, maka tidak bisa serta-merta kita sebut sebagai sasaran norma. Misalnya ya, contoh, misalnya saja. Orang melakukan suatu upaya, misalnya katakanlah bacok-bacok rumput gitu ya. Ternyata pada saat yang sama, si temennya itu lewat gitu. Kemudian mengenai kakinya, luka, misalnya gitu. Nah, apakah itu bisa disebut sebagai perbuatan menganiaya gitu? Nah, padahal itu kan tidak ada unsur ini. Kalau dilihat dari unsur batinnya kan tidak ada tujuan kehendak untuk menganiaya. Bisa ditulis, saudara? Ini saudara harus banyak berteori. Nah, saudara, untuk menentukan apakah perbuatan tersebut itu merupakan delik, merupakan tindak pidana, menurut Hatum harus dilihat dari kata kerja yang ada dalam rumusan delik. Misalnya contoh, pasal 362, barang siapa mengambil. Nah, jadi mengambil. Kata kerjanya kan mengambil. Oke. Mengambil, dari kata kerja mengambil itu, maka perbuatan jasmaniah murni berupa perbuatan gerakan badan. Apa yang ada di situ? Yang terlihat, misalnya dia jalan ke tempat barang, kemudian menjulurkan tangannya, kemudian memasukkan ke dalam tas atau apa misalnya ya. Misalnya ini kalau ngambil perhiasan misalnya ya.
kemudian seorang datang ke sana, kemudian masuk ke dalam etalase, kemudian menjulurkan tangan, terus dimasukkan ke tas. Itu adalah dari mengambil tadi, itu perbuatan jasmaniah murni apa yang ada yang digerakkan oleh seseorang itu. Jadi itu menurut Hatun. Nah, saudara nanti mengikuti yang mana? Simon, Hatum, atau Pompe. Tapi nanti paling akan sampaikan yang menurut Profesor Mulyatno di belakang. Gerakan badan ditentukan secara deskriptif dan finalistis. Artinya gerakan badan itu ya apa ono nih? Ya. Oke, deskriptif itu gambarkan saja tanpa memberi penilaian. Nah, sedangkan finalistik itu ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Jadi di sini sebenarnya Hatum itu sudah memasukkan ada unsur ada sesuatu. Kalau dia ngambil tidak ada tujuan untuk memiliki, kan contoh ada lagi. Misalnya pada saat saudara itu mau sholat gitu ya, pas perjalanan tempat masjid itu, sana saudara mau wudhu kan saudara pakai sepatu. Ternyata tempat wudhunya agak misalnya berjarak yang harus pakai sandal. Di situ ada sandal. Saudara lepas sepatu kemudian pakai sandal. Sandalnya sandal orang lain. Apakah itu masuk dalam rumusan delik pasal 362? Barang siapa dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya orang lain dengan maksud untuk dimiliki, ya, diancam dengan pidana pencurian, pidana penjara 5 tahun. Misalnya gitu. Mari kita lihat. Oke, dia mengambil, oke, memakai tepatnya. Barang yang sebagian atau seluruhnya juga milik orang lain, itu sandalnya orang lain, oke. Tapi tidak dengan maksud untuk dimiliki. Misalnya gitu. Ya, gitu. Kita harus makan itu. Baik, lanjut ya, saudara ya. Nah, apakah itu dianggap sebagai pencurian? Kan tidak. Dia juga tidak ingin memiliki, dibalik ke meneh hanya untuk tujuan wudhu sebentar. Kecuali nek bar wudhu terus go mulai. Nah, kuwi ya. Jenenge ya apa kuwi? Ngutil ya. Nah, itu apa itu? Barang-barang kecil go mulai. Nah, itu ono penyakit-penyakit gitu. Baik, gitu ya, dipahami saudara ya. Jadi menurut Hatum itu dia menyebut tetap sama gedraheng, tetapi dia mulailah ada unsur ya dari kata kerja itu, kemudian dilihat apakah ada kehendak yang ingin dituju. Nah, berikutnya saudara. Sekarang gerakan badan atau gedrah tadi, gerakan itu, saudara, ya. Gerak otot tadi, apa yang dimaksud dengan gerakan badan? Tadi sudah disampaikan di atas. Tetapi ada gerakan-gerakan badan yang terlihat, tetapi tidak termasuk dalam tindak pidana atau perbuatan. Perbuatannya ada, istilahnya ada gerakan ototnya ada. Oke. Tetapi tidak masuk dalam kategori rumusan delik atau tindak atau perbuatan. Misalnya, gerakan yang tidak dikehendaki pembuat karena dalam vis absoluta, misalnya seseorang yang kemudian didorong oleh temannya, ya, temannya itu gede sekali, lalu kemudian tangannya dipegangkan untuk nempeleng teman yang lain. Dia sendiri tidak menghendaki ada nempeleng ke, katakanlah A, memegang tangannya B, dengan kuat-kuat kemudian ditinjukan ke C. Ya. Secara perbuatan yang ninju ini siapa? Kan B yang ninju ya. Tapi itu karena ada dorongan vis absoluta, suatu yang tidak bisa ditolak karena DNA cilik kemudian
Apalagi kalau geraknya cepat, misalnya dicekelke langsung ditempilingi. Itu tidak bisa kita katakan sebagai gerakan badan yang masuk dalam istilah tindak pidana. Paham ya? Tidak bisa kita sebut sebagai gedrahing yang tadi perbuatan pidana. Berikutnya, gerak refleks, kaget, terkejut, atau ada yang dulu namanya apa? Latah ya. Di sini ada yang latah, nek kaget kemudian meracau sak barang-barang ki ono ra? Ya. Itu biasanya kan gitu. Misalnya dikageti lalu kemudian dia meracau, lalu kemudian menimbulkan penghinaan kepada orang lain misalnya. Kalau memang bisa dibuktikan dan ada hubungannya antara kekagetannya atau latahnya itu dengan kaget, maka dia termasuk bukan perbuatan yang bisa dipidana. Oke? Jadi gitu. Tapi harus dibuktikan ada hubungannya. Makanya nanti kita akan sebut dengan ada hubungan, kausalitas. Berikutnya, gerakan badan yang di bawah kesadaran. Ayan, epilepsi, ngigo, gegar otak, misalnya, meracau. Itu kan sebenarnya tidak berada di bawah kesadaran, tapi berada di alam sadar, di bawah kesadaran. Artinya tidak sadar gitu loh maksudnya. Berikutnya, mabuk. Mabuk itu, kalau mabuknya itu dalam arti pemabukan mabuk alkohol, yang di situ disengaja, maka apapun yang dilakukan pada saat mabuk tetap dianggap dalam kondisi kesadaran dan dipidana. Tapi kalau misalnya mabuk, misalnya saudara itu mabuk karena apa ya? Ternyata pada saat saudara ramban tahu ya, pada saat mungkin ada yang dari kampung, ramban itu kalau kita mau nyayur gitu ya, enggak ada sayuran, kita keluar rumah itu ada bayam atau ada apa, cikra-cikri dan sebagainya diambil gitu ya. Terus kemudian ternyata ada wah kok apik ngono kuwi, kita pas iki di sayur, diambil bawa pulang, ternyata dipangan mabuk gitu misalnya, ya toh? Ada kan? Saya misalnya yang saudara enggak tahu, terus kemudian mabuk dan kemudian akhirnya mukuli temene, koncone dipukuli dikeprui misalnya, sak kos dikeprui kabeh misalnya karena anak kos ora di duit, met tuku anu wah saiki ngeramban. Nah gitu. Masak dhewe ternyata pada saat mabuk deh gitu. Bareng mabuk ngono terus kemudian meracau penghinaan kepada orang lain, nah itu termasuk kategori bukan perbuatan gerak badan yang disadari. Paham ya? Kalau itu enggak apa-apa, enggak bisa enggak dipidana. Tapi kalau mabuknya gara-gara minum apa? Ciu, minum topi miring, apa meneh? Apa kuwi kanca-kancane ya, dan kroni-kroninya itu, maka itu tetap dipidana. Lanjut. Somnambulisme. Somnambulisme itu ada ya, orang tidur tapi ambek jalan-jalan. Nah, ambek melaku-melaku. Ya. Apa itu jenenge? Nek ning Jawa jenenge apa kuwi? Ada yang tahu? Apa bukan ngelindur. Nek ngelindur kan dia hanya meracau. Bukan, tapi dia nenek melaku. Bisa melaku, buka pintu, bar kuwi terus misalnya saudara itu anak kos ya. Nah, punya penyakit somnambulisme ini, turu, buka pintu, kemudian masuk ke kamar temannya dikepruk, baru itu terus turu meneh. Nah, misalnya gitu, itu dia tidak sadar. Kalau memang itu ada, tapi harus melalui pemeriksaan dokter. Apakah ada memang hubungan antara memang dia somnambulisme atau pura-pura, ya? Padahal sebenarnya dia sedang jengkel ke temennya, terus pura-pura. Sudah direncanakan. Wah, engko bengi, glilir, kemudian melaku-melaku, ngepruki koncone, baru balik meneh ning kamar, terus turu. Nek ditakoni, wah aku ora ngerti, aku ora sadar.
Padahal sebenarnya sudah direncanakan. Nah kayak begitu ya enggak bisa, tetap dipidana. Yang berikutnya, pingsan. Nek pingsan begini biasanya jalan-jalan apa enggak? Enggak ya, masuk pingsan melaku-melaku. Ku pingsan cap opo ya. Jadi pingsan ya tiduran gitu misalnya. Kemudian, loh apa bisa Pak? Pingsan kemudian menyebabkan sebuah sesuatu. Bisa saja. Misalnya aja, X itu seorang penunggu palang pintu rel kereta api. Kalau ada kereta mau lewat, kan harus nutup tuh. Harus ditutup biar tidak terjadi kecelakaan, oke? Pada saat kereta mau lewat, ternyata dia pingsan. Nah, akhirnya tidak ditutup. Terjadilah kecelakaan. Piye kui? Nah, kalau emang bisa dibuktikan itu pingsan, ya dia tidak termasuk orang yang bersalah. Nah, pingsan loh. Pingsan. Tapi nek pingsan ditakoi jen jawab, ora pingsan ki jenenge. Atau misalnya pingsan didudui duit 50.000 kok langsung tangi, berarti dek nenek dudu pingsan. Etok-etok pingsan. Bisa dipahami? Bisa diikuti? Oke. Bisa. Berikutnya terhipnotis. Tentu orang terhipnotis itu di bawah kesadarannya ya. Ada yang terhipnotis, buka ke kasir, apa itu? Sorok ke kasir dan sebagainya. Oke. Baik, berikutnya Saudara. Sekarang kalau itu memang bisa ada hubungannya antara perbuatan dengan akibat yang dilakukan, maka orang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, gitu ya. Asal ada hubungan. Ada hubungan antara perbuatan dengan akibat. Bisa diikuti? Bisa ya, asal ada hubungannya. Nek orang hubungannya ya enggak boleh. Nah, sekarang kita beralih kepada hubungan sebab akibat. Apa Pak maksudnya? Jadi gini, Saudara. Ini poin semua. Nanti Saudara harus ngerti ini. Hubungan sebab akibat, kausalitet atau kausalitat. Persoalan sebab akibat ini penting. Untuk apa? Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dan akibatnya itu terdapat hubungan. Kalau misalnya, kalau ternyata tidak ada hubungan, maka tetap ya. Jadi gini misalnya katakanlah si X tidur ya atau pingsannya tadi. Pingsannya tadi akhirnya menyebabkan palang pintu kereta api tidak ditutup pada saat mau lewat. Oke? Akhirnya mengakibatkan akibat. Nah, kalau ternyata itu dia yang bersangkutan itu bukan pingsan, maka itu berarti tetap dipidana. Nah, kecuali kalau ada alasan lain. Nah, sebab akibat ini itu penting untuk mencari siapa penanggung jawab dari perbuatan itu. Misalnya contoh, ya, si A nusuk B, gitu. Di saat yang sama, begitu ya, si B kemudian luka gitu ya, luka, pulang gitu, mau balas A, dia minum biar bisa untuk balas. Ternyata dia minum yang diminum adalah racun. Nah, maksudnya yo bukan racun sing anu, apotas apa-apa lah gampangane. Bukan indrin. Nah, indrin itu kan racun langsung mematikan. Apotas tahu ya? Apotas tahu Saudara? Itu loh yang pakai Saudara ini cah kota ya. Jadi kalau Pak Ali ini kan biasa cari ikan di parit-parit itu biasanya pakai apotas itu, dikepiur apotas gitu, kemudian ikannya itu pada meleleng gitu, akhirnya mati, tinggal nangkapi gitu. Nah, itu di kampung-kampung banyak, tapi sekarang mulai dilarang karena yang mati ora trimo ikan yang boe yang gede, tapi anak-anaknya malah melu mati. Nah, yang akhirnya kemudian menjadi
tidak lagi ada generasi penerus. Ya, keluarga ikan menjadi putus. Nah, akhirnya sekarang susah mencari ikan di parit-parit. Parit orang ngerti, saudara. Parit orang ngerti. Oh, saudara iki ora tau dolanan ngono kok, saudara. Ngertine ning saudara lahir itu kan generasi milenial. Nih Pak Ali ini sudah ngerti yes, seluk-beluk begitu. Oke. Ternyata yang diminum apotas, dia dalam kondisi luka, darahnya masih mengalir gitu. Kemudian dia sedang mau berjalan ke membalas perbuatan A tadi. B di tengah jalan mati. Nah, pertanyaannya, siapa yang atau perbuatan mana yang menjadi penyebab dari matinya B? Kan tidak sederhana, ya. Tidak sederhana. Oh, si A Pak yang nyoblos atau yang nusuk. Karena darahnya mengalir, akhirnya kemudian dia kehabisan darah di jalan. Tapi kan bukan hanya sekedar itu. Ternyata dia pada saat diteliti di rumah, karena tadi mau membalas, ngambil pedang dari rumah, sebelum berangkat dia minum. Yang diminum ternyata apotas, ya toh, yang mematikan. Akhirnya di tengah jalan tadi mati. Ini ada kemungkinan penyebabnya bisa karena tusukan atau karena apotas. Paham ya? Nah, begini ini harus dipahami. Kenapa? Karena untuk delik-delik tertentu, yaitu delik yang material, delik material itu adalah delik yang harus ada akibat. Saya ulangi, ditulis kayak begini. Delik material adalah delik yang atau perbuatan yang atau tindak pidana yang harus ada akibat. Ya, harus ada akibat. Ya. Jadi akibatnya apa? Ya harus ada. Jadi kalau yang jadi misalnya pembunuhan pasal 338. Itu di situ ada kata-kata barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Oke, merampas. Kalau begitu berarti harus ada akibat berupa apa? Berupa terampasnya nyawa. Betul? Dipahami, saudara? Jadi gitu. Harus ada terampasnya nyawa. Nah, misalnya lagi, menganiaya. Harus ada akibat berupa derita. Oke? Menganiaya orang noblas deritane, ya ada sih memang penganiayaan ringan. Penganiayaan, tetapi setidak-tidaknya adalah akibat meskipun beset, apa biru, dijewer, jewer itu masuk kategori penganiayaan, saudara. Makanya saudara ojo jeweri koncone ya. Ya, bisik saat kuliah masih berlangsung gitu, sok kadang sembranan ngono kuwi jewer-jeweran. A jewer B, B jewer A gitu. Jadi podo jewer-jeweran. Nah, untung podo koncone akhirnya mangan bareng meneh ya. Karena dilakukan dalam kondisi apa itu? Ya guyon. Tapi kalau itu jeweran itu karena dilandasi dengan kejengkelan, karena yang bersangkutan itu misalnya ngejek si A, A membalas dengan jewer, maka itu bisa berubah menjadi delik, oke? Tindak pidana, maka hati-hati, saudara, ya, hati-hati. Ojo jewer-jeweran. Saudara ini enggak ada jewer-jeweran, enggak pernah ketemu, ya. Nah, saudara enggak pernah ketemu dengan temannya, kan? Enggak pernah. Ketemu ya paling di dunia maya, oke? Nah, ketemu Pak Ali aja enggak pernah kok, ya toh? Ketemunya begini ini. Kalau nanti pas kuliah di bulan Juli atau Agustus, ya, kalau sudah mulai masuk, maka saudara mungkin enggak pernah tahu Pak Ali yang mana gitu, atau Pak Azil yang mana, ya enggak tahu. Nah, sekarang saudara apal ke.
dipoto, fotonya Pak Ali dibawa kemana-mana ya. Jadi engko nek ketemu neng dalan, oh kok koyok foto iki. Nah, gitu ya, disapa ya. Oke, difoto. Nah, delik yang ada akibatnya tadi, yang harus ada akibat namanya delik material. Oke. Berikutnya, kalau yang tidak harus akibat namanya delik formil. Ya, delik formil. Orang ya, delik ini misalnya berkata bohong, hoax, ya, termasuk nipu, itu hoax. Itu namanya adalah delik formil. Orang membuat sebuah berita bohong tidak mesti harus ada akibat. Begitu dia membuat berita bohong atau cerita karangan bohong, sesuatu yang tidak jelas, kecuali memang dia menulis buku fiksi gitu sudah sejak awal, cerita fiksi itu ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia mengarang misalnya bahwa di sana telah terjadi perkelahian antara suku A dan suku B, lalu mari kita semua yang suku B, mari kita harus siapkan untuk berperang, misalnya gitu. Itu padahal enggak ada apapun. Nah, itu disebut berita bohong. Itu bisa dipidana. Meskipun tidak ada akibat. Orang lain tidak ada yang percaya, meskipun tidak ada akibat apapun, itu tetap dipidana. Karena deliknya adalah delik formil. Ya, jadi ada yang menyebut format tadi, kok format. Format ya. Formil. Nah, saudara, jadi sebab akibat ini penting, terutama adalah untuk delik formil. Keliru meneh ya, jangan keliru lagi ya. Oke. Yaitu delik yang ada dikualifikasi sebagai akibat. Misalnya penganiayaan tadi. Penganiayaan itu baca di pasal 351. Siapa yang bisa bantu 351? Nah, ini yang rodo Dian Febrianti. Ayo, Dian. Kok diam saja? Ya. Pasal 351 ayat 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Oke. Pasal 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 4, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Ayat 5, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Baik. Ya, terutama yang 2, 3 ya, diperhatikan yang ayat 2 dan 3 ya. Itulah yang Pak Ali sebut dengan istilah delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Tadi nganiaya kok berakibat luka berat, maka begini. Nah, antara penganiayaan dan luka berat ini kan harus dibuktikan ada hubungan. Paham? Barangkali orang tersebut gini, si A nusuk B, seret. Padahal nusuknya hanya kena tangan, ya, tangan, dan itu tidak begitu dalam. Ya kayak kecoblos dom gitulah. Nah, terus kemudian dia pulang. Di tengah jalan ternyata apa ya? Nginjak paku. Nah, paku yang sudah berkarat. Akhirnya kemudian berhari-hari kemudian sakit, dia sakit tetanus dan mati misalnya. Atau kalau tidak mati lah, mati kok gawat temen ya. Misalnya sakit parah, itu aja lah. Harus bisa dibuktikan apakah sakit parahnya ini karena tusukan tadi, menusuk yang hanya sebesar jarum pentul. Saudara punya ya jarum pentul itu kan kecil, gitu. Ya luka. Tapi terus dia pulang, begitu pulang di tengah jalan dia menginjak paku. Paku tersebut sudah
sudah karatan. Akhirnya sakit tetanus. Lah ini harus dibuktikan. Yang membuat dia sakit tadi sesuai dengan pasal 351 ayat 2, luka berat misalnya begitu, itu jarum pentulnya tadi apa paku yang berkarat. Itu harus dibuktikan hubungan sebab akibat. Mana yang mengakibatkan dan mana akibatnya. Bisa dipahami? Jadi ini bukan persoalan sepele. Kausalitas atau kausalitet atau kausalitat itu harus diperhatikan. Oke. Misalnya pasal 197 ayat 2, 333 ayat 2 dan ayat 3. Ini hampir sama. 333 ayat 2 dan ayat 3 itu jika perampasan kemerdekaan, misalnya orang disekap lalu menyebabkan mati, meninggal, itu pidana gitu ya. Kalau tidak mengakibatkan mati, piye Pak? Yo pidana tapi agak rendah gitu. Paham ya? Tadi kan begitu, yang saudara baca Dian tadi, kalau dia hanya penganiayaan biasa maka sekian. Kalau akibatnya itu sampai luka, maka tambah sekian. Jadi 5 tahun. Kalau akibatnya mati, maka jadi 7 tahun. Kan gitu tadi. Oke? Nah gitu. Itu namanya delik yang dikualifikasi oleh akibat. Menurut Binding ini nama orang. Ya. Binding ini nama orang. Jadi menurut Binding, sebab akibat itu sesuatu yang sepele lah, nggak usah dipikir gitu, katanya. Malah ia menasehati agar praktisi melupakan saja, nggak usahlah dipikirkan. Menurut Binding. Nah, Binding menyepelekan ini. Padahal persoalan sebab akibat itu tidak mudah. Contohnya Pak Ali tadi kan tidak mudah. Apakah itu kalau misalnya lagi, Pak Ali ada contoh lagi, misalnya A, ini ya, ini perhatikan contohnya. Nah, A, misalnya sedang membetulkan genteng di atap rumahnya. Rumahnya kebetulan bocor, kok bolong, bocor ya, bocor. Lalu kemudian naik, betulkan gentengnya. Pada saat dia di atas gitu, genteng yang sudah rusak, kemudian dilempar ke bawah. Ternyata mengenai seseorang yang ada di bawah. Kena kepalanya. Bocor, bukan bolong ya. Bocor, kepalanya bocor. Akhirnya, kemudian ya bocor sidik lah, orang sampai bocor apa gitu. Artinya luka gitu. Si A ini, karena mengakibatkan B menjadi bocor luka, kemudian akhirnya diboncengkan, mau diperiksakan ke puskesmas, oke? Nah, di puskesmas ternyata dia ketabrak motor, tabrak motor, jadi luka yang tadinya bocornya dikit menjadi lebar, menganga, akhirnya lukanya tambah berat dan tangannya juga sedikit patah gitu. Akhirnya dinaikkan ke pickup, mobil pickup itu loh, belakang itu tidak jadi ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, oke? Di rumah sakit, saudara, dibawa karena tadi luka, sopirnya agak ngebut. Nah, pada saat mau ke rumah sakit, melintasi rel kereta api. Pas saat yang sama, ada spur lewat, nabrak. Ya, oke. Nabrak. Terus kemudian si sopirnya terpental, delalah si yang sakit tadi, yang bocor tadi, itu delalah. Tibone sama-sama terpental ya. Terpental ke tepat di depan kereta. Akhirnya terlindas dan meninggal. Kalau begini, siapa yang menjadi penyebab? Coba. Penyebab matinya si B itu siapa? A, yang lempar genteng. Oke. B,
Ya, ini B kan korbannya ya, korbannya ini B. C yang nabrak sepeda motor itu, C. Atau D supir yang bawa pickup karena dia ngebut, kan ada kelalaian, oke. Atau D ya, atau E ya, atau E. Masinis kereta api. Yuk jawab. Banyak toh? Supir Yang pick D, up, Pak. Supir pick up-nya. Nah, gimana? Banyak. Oleh karena Semuanya itu, terkena. persoalannya tidak sederhana. Maka apa yang dikatakan oleh Binding ini tidak sederhana. Oke, nanti akan saya beri teorinya biar saudara tahu. Oke. Ono teori nih, nanti kalau saudara tidak bisa berteori nanti dasarnya apa? Pak ketoke ngono. Nah, saudara jawab hukum pidana kok ketoke ngono. Pantese Pak yang dipidana ki super pick up. Nah, saudara juga bisa membantah kalau saudara jadi pengacara. Loh, sopir pick up ini kalau ndak dulunya ndak ditabrak ya ndak apa-apa. Wong dia bocornya bocor sidik. Nah, ini bawa ke puskesmas. Ke puskesmas itu kalau tidak ada yang lempar genteng tadi ya ndak apa-apa kan gitu. Jadi ini siapa yang menjadi penyebab nanti akan kita lihat. Ada teorinya. Oke? Baik, lanjutkan ya. Baik, saya lanjutkan. Teori yang ada di dalam ini saudara, yang dikenal itu ada berapa teori. Teori yang pertama adalah teori ekivalensi atau teori aquavalence teori atau bedingung teori atau teori kondisio sine qua non dari von Bury. Von Bury ini nama orang, ya. Dari von Bury, dari Mbah Bury, ya, Mbah Bury. Jadi kalau di Jawa Mbah Bury. Nah, Mbah Bury ini, von Bury ini melahirkan teori kondisio sine qua non. Oke. Nah, teori sine qua non ini atau teori ekivalensi atau aquavalence teori ini menyebutkan bahwa tiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu nilainya sama. Karena satu syarat saja tidak ada, maka akibatnya akan lain. Oke. Nah, ini saya jelaskan. Saudara, kalau terhadap kasus yang tadi Pak Ali sebutkan, contohkan tadi, kalau mengikuti teori equivalence, maka baik yang lempar genteng, oke, baik yang nabrak, baik supir pickup, baik yang apa itu tadi supir spor itu semuanya menjadi penyebab. Paham? Paham ya? Oke. Bahkan kalau misalnya saya contoh tadi itu misalnya, contoh Pak Ali itu agak lebih ekstrim lagi, misalnya gentengnya itu pecah gara-gara ada anak main ketapel, gitu. Kemudian ketapel ke atas jatuh mengenai gentengnya si A tadi, maka pemain ketapel ini pun juga bisa dianggap sebagai penyebab. Nah, kalau begitu dikritik ini, kalau begitu caranya begini nih jauh sekali gitu. Jauh sekali ini. Kalau begitu berarti bisa ditarik lagi. Anak tadi main ketapel, barangkali dibuatkan ketapel oleh ayahnya, maka ayahnya juga harus bertanggung jawab karena membuat ketapel. Oke? Jadi terlalu jauh. Akhirnya anaknya bapaknya yang tadi membuatkan ketapel ya ikut dipidana. Anak yang main ketapel tadi dipidana. Yang naik, yang rumah betulkan genteng tadi ya dipidana. Kemudian apa lagi? Dan semuanya bisa dipidana. Oke.
tentu ini terlalu jauh. Bisa dipahami? Ayo, perhatikan ini, jangan hanya pasang foto. Yang pasang foto itu segera sadar ya, sadar diri. Pasang foto tok, kemudian ditinggal turu boh, apa ya? Nek turu tok ya kuliah itu nilainya itu turu. Ya, jadi awalnya dapat C, ya akhirnya tidur jadi D. Nah, gitu ya. Lanjut. Jadi artinya teori ekivalensi atau akovalens teori ini lemah. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Tidak pasti. Bisa diikuti? Karena terlalu jauh. Bisa tariknya terlalu jauh. Kalau terlalu jauh itu maka itu seolah-olah tidak ada yang menjadi patokan. Lanjut ya. Berikutnya, kalau begitu teori berikutnya. Kita cari teori berikutnya. Namanya teori individualisasi. Teori individualisasi ini melihat, jangan begitu, ini jangan terlalu jauh begitu. Teori ini memilih secara post factum, in concreto, artinya setelah peristiwa konkret terjadi dari serentetan faktor yang menjadi penyebab, dipilih sebab yang paling menentukan. Oke, sebab yang paling menentukan. Yang paling menentukan dalam matinya si B tadi apa? Coba. Yang paling menentukan apa? Dari serangkaian maut tadi loh. Kelalaian sopir pickup. Lah sopir pickup kan enggak nabrak. Ditabrak Yang motor, langsung Pak. membuat dia langsung mati. Ditabrak sepur. Apa? Ditabrak sepur, Pak. Ditabrak sepur. Kereta gitu loh. Karena yang langsung, oke? Kan pickupnya tuh enggak nabrak. Paham? Bisa diikuti enggak? Pickupnya tidak nabrak. Wong dia hanya nyabrang, tapi tidak hati-hati. Akhirnya kemudian pada saat ada kereta api lewat, tabrak delala kepental, sopirnya itu lari ke jauh, isi urip. Lah delala sing loro kuwi karena ning belakang ya, pickup gitu kan glundung, ya toh? Glundungnya delala di rel kereta api. Lah pada saat yang sama makbres gitu aja terus mati. Ya. Maka saudara, yang paling menentukan dari sini ya sopir kereta api kan gitu. Karena langsung tabrak, langsung menyebabkan itu loh tadi. Des mati. Oke. Kita tidak usah berpikir yang lain. Ini kan teori individualisasi pidana. Teori individualisasi yang paling menentukan. Nah, maka kalau terhadap kasus tadi itu adalah sopir kereta api. Kan tidak mungkin kereta apinya, maksud kereta apinya yang dipertanggungjawabkan. Ya enggak gitu. Maksud sepure. Nah, sepur ini benda mati kok ya. Penganutnya siapa? Birkmeyer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Binding. Sebab adalah syarat positif dalam penggunaan terhadap syarat negatif. Yang paling menentukan di sini adalah yang langsung menjadi penyebab matinya adalah si kereta api. Jadi kereta apinya yang dipenjara. Betul? Bukan sopirnya. Jeneng sopir kereta api jenenge apa? Harus Masinis. Masinis apa pilot? Masinis. Apa kusir? Masinis, Pak. Masinis ya. Betul. Ana sing ora ngerti. Baik, berikutnya. Nah, oke. Nah, ini. Ini dulu aja. Teori yang ketiga adalah teori generalisasi kurang S. Atau teori adekuat atau teori adekuat. Ya. Oke, diikuti ya. Saudara, semakin mumet apa semakin mumet? Pelajaran hukum pidana itu semakin lama semakin berat.
Maka saya harapkan saudara, nek sing ora pengen berpikir berat yo jangan ngambil pidana, ya. Wis jangan berat-berat. Tapi saudara harus berpikir. Karena kalau tidak berpikir saudara itu rutok. Baik. Teori yang ketiga adalah teori generalisasi. Teori generalisasi itu melihat antefaktum. In abstracto, apakah di antara serentetan syarat itu perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu. Artinya, menurut pengalaman hidup biasa atau menurut hitungan yang layak, perbuatan itu mempunyai kadar untuk menimbulkan akibat. Jadi dalam hal ini dicari sebab yang paling adekuat, paling umum, paling lumrah. Oke? Paling lumrah. Tokohnya von Baer. Kalau begitu berarti kalau dilihat dari teori generalisasi atau umum begini, apakah sopir kereta tadi itu lumrahnya bisa ngerem ketika terjadi ada di depannya, apalagi posisinya sudah dekat begitu, bisa ngerem dan lalu menghindari adanya tabrakan? Kan tidak, oke? Artinya tidak lumrah kalau misalnya supir kereta api tadi atau masinis tadi yang dipertanggungjawabkan, gitu ya. Oke? Bisa dipahami enggak? Bisa, Bapak. Oke. Jadi, kalau misalnya kenapa begitu? Karena lumrahnya kereta api ya wis ning dalane dhewe, kan ono dalane sendiri. Kereta apinya kan tidak di jalan-jalan raya kan enggak. Dia sudah jalan sendiri. Oke? Kemudian dalam situasi yang lumrah umum, situasi begitu itu kereta api tidak mungkin langsung direm koyok saudara naik sepeda ontel kayak. Begitu ono anu langsung saudara anjlok, langsung kemudian direm. Kan ora iso. Direm malah justru terjadi kecelakaan, barangkali malah menimbulkan akibat yang lebih serius. Malah gerbongnya bisa keluar, bisa ambruk, yang mati bukan hanya satu. Ono pirang sak gerbong iso mati, misalnya begitu. Oke? Jadi kalau dilihat dari teori generalisasi atau adekuat, mungkin yang paling mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan adalah si sopir, karena kelalaiannya, sopir angkot tadi. Sopir pick up tadi, karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain. Misalnya saudara, misalnya karena lalai, lalu kemudian nabrak orang lain, itu kan sebenarnya juga karena kelalaiannya. Paham ya? Pasal 359 KUHP. Nah, jadi kalau misalnya begitu, berarti si sopir pick up yang bisa dipertanggungjawabkan. Cuma dalam kondisi ini tentu ada alasan memperingan, karena sebenarnya sopir angkot, sopir pick up tadi itu fungsinya dalam rangka untuk menolong sebenarnya. Jadi meskipun nanti itu seandainya ya tetap dipertanggungjawabkan, tetapi mungkin bisa ada unsur memperingan, tergantung hakim. Tetapi secara teori bahwa siapa yang menjadi penyebab ya sopir truk, sopir pick up. Nah, tetapi saudara, kalau kita memakai teorinya tadi, teori von Bury atau teori conditio sine qua non, ya, maka semua tadi bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipahami? Bisa diikuti? Nah, tinggal saudara, nanti kalau saudara jadi hakim, jadi jaksa, atau polisi, saudara pakai teori yang mana? Biasanya, kalau saudara pakai teori generalisasi begitu, akan dibantah oleh pengacara. Pengacaranya memakai teori individualisasi, gitu. Atau pakai teori conditio sine qua non tadi. Ya terserah, enggak apa-apa, disitulah yang menjadi rame. Nanti bertahan. Hakimnya ikut mana? Tidak apa-apa. Itu ya. Makanya saudara yang pengen jadi jaksa, pengen jadi polisi, pengen jadi
Hakim pengen jadi pengacara, saudara harus pinter menguasai teori, malah menguasai telo. Siapa yang ngomong mau menguasai telo? Teori, bukan telo. Ini manganmu telo kabeh ora iso teori, ya. Oke. Paham? Paham? Paham, Pak. Ya, sekarang. Paham, Pak. Sekarang, apakah tidak berbuat delik yang tidak berbuat tadi, delik komisionis per omisionum komisa, nanti Pak Ali akan sampaikan, ini apakah tidak berbuat, itu dapat menjadi sebab, ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak bisa, gitu ya, ada beberapa pendapat. Setidaknya ada 4 pendapat, ya. Yang pertama mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Seseorang yang tidak berbuat apa-apa kok bisa mengakibatkan sesuatu. Tidak mungkin. Ini pendapat yang pertama. Suatu keadaan negatif tidak mungkin timbul keadaan positif. Ini menurut teori yang tadi menganut. Seseorang yang diam saja, ya tidak bisa memberikan akibat. Paham? Paham, saudara? Padahal teori ini, hukum alam juga, dia mendasarkan pada hukum alam. Sesuatu yang negatif tidak mungkin bisa menimbulkan positif. Padahal negatif kali negatif kan jadi positif, ya toh? Nah, saudara yang ya ilmu eksaktanya dipakai. Yang B sekarang, teori ini banyak kelemahan dan ini tidak banyak yang tidak dianut. Jadi diabaikan ya teori ini. Kita teori yang kedua, teori berbuat lain. Dianggap ada sebab apabila seseorang melakukan perbuatan lain dan membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya. Sama seperti tadi yang Pak Ali sebutkan. Misalnya dia kudune seharusnya memberikan pertolongan kepada orang yang misalnya kecelakaan misalnya. Dan dia satu-satunya yang ada di situ. Kok tidak melakukan apa-apa? Ya dia termasuk ikut menjadi pelaku delik. Contoh, ada orang ya atau ada orang kecelakaan. Saudara lewat satu-satunya itu. Kok saudara kemudian malah lungo melakukan perbuatan lain, tidak melakukan menolong, maka saudara ini disebut sebagai berbuat, membiarkan. Dan saudara itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Loh Pak, saya kan tidak membunuh. Ya, tetapi saudara harusnya memberi pertolongan. Paham? Oke. Berikutnya. Yang ketiga. Teori berbuat yang sebelumnya. Nah, dianggap ada sebab apabila seorang tidak melakukan suatu perbuatan sebelumnya. Nah, misalnya tadi, kalau seorang pemberi palang pintu, ya, palang pintu rel kereta api, dia seharusnya sebelumnya dia harus berbuat. Nah, dia kok malah tidak berbuat. Nah, sebelumnya, artinya sebelum kereta lewat, palang pintu kereta api harusnya ditutup. Paham ya? Nah, dia kok tidak melakukan sesuatu. Nah, tidak melakukan sesuatu dan malah dia tidak berbuat apa-apa sebelumnya, maka dia bisa dianggap menjadi penyebab. Jadi itu perbuatan. Diam tetapi dianggap sebagai perbuatan. Perbuatan negatif namanya. Dia diam saja, tidak berbuat, tapi itu dianggap sebagai perbuatan. Yang keempat, teori kewajiban hak untuk berbuat. Seseorang tidak berbuat apa-apa, dianggap sebab dari suatu akibat
apabila seharusnya ia memiliki kewajiban hukum untuk itu. Seorang ibu, sebagai seorang ibu, memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya, oke? Gitu? Karena dia punya hak wali. Ternyata dia tidak mau menyusui anaknya. Anaknya nangis, kejer saja, akhirnya ditinggalkan. Atau mungkin diam saja, sudah diam saja, tinggal tidur gitu. Tidak berbuat sesuatu yang seharusnya sesuai kewajiban hukum. Akhirnya anaknya mati, ya, meninggal. Maka meskipun dia tidak berbuat apa-apa, itu dianggap sebagai penyebab. Oke, bisa dipahami? Jadi ada 4 teori atau ada 4 kemungkinan bahwa tidak berbuat itu juga bisa disebut sebagai perbuatan aktif. Berikutnya, bagaimana perbuatan suatu sebab dapat menimbulkan akibat atau cara penentuannya bagaimana, Pak? Ada penentuan 2 teori. Nah, ini teori terus ini, ya. Cara menentukan apakah suatu perbuatan itu dianggap sebagai penyebab. Untuk menentukan ya, untuk menentukan. Bukan tadi, kalau itu teori sebab akibat tadi, ada 3 tadi. Ada teori kondisi sine qua non, teori individualisasi, yang ketiga teori generalisasi. Nah ini, yang Pak Ali ingin sampaikan ini, perbuatan menjadi suatu sebab itu dapat menimbulkan akibat. Ini cara penentuannya bagaimana gitu. Menentukannya. Oke. Yang pertama, penentuan secara subjektif. Penentuan secara subjektif. Pengetahuan atau pandangan si pembuat yang menentukan. Nah, baik. Jadi pengetahuan atau pandangan si pembuat yang menentukan. Jadi ukuran atau penentuan suatu sebab akibat itu ditentukan oleh si pembuat. Unsur yang ada di dalam si pembuat. Misalnya si pembuat ketika misalnya ditanya, apakah saudara misalnya ada hubungan, dulu pernah ada masalah gitu, atau ada percekcokan, tentu cara nakoni polisi tidak begitu ya. Kalau begitu itu pasti dia akan mengelak. Apakah A yang tadi naik genteng yang lempar ke bawah itu ada masalah dengan B yang ada di bawah? Jangan-jangan disengaja untuk melempar genteng, gitu. Kan gitu. Jangan-jangan menghendaki adanya matinya si B tetangganya. Karena tetangga niki misalnya senengane iki usil, tetangga niki senengane apa, kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu usil itu apa? Rese ya, apa? Rese apa-apa? Resek apa-apa itu ya. Cacah Jakarta ku lho serengane ngono kuwi. Resek lu misalnya gitu, apa piye kuwi? Cah-cah kan juga kadang begitu. Pak Ali ya ndak biasa ngono kuwi. Wong Pak Ali orang ngerti bahasa begitu. Saya ngerti bahasa lulu gue gitu loh. Itu kan biasanya begitu. Nah, jadi kalau dia memang bisa ditentukan, dialah sebenarnya yang memang punya perasaan untuk biar tetangganya itu meninggal, maka yang malah justru penyebabnya adalah si pelempar tadi. Bisa dipahami? Jadi yang menentukan, jadi penentuan sebab akibat perbuatan tadi itu di mana? Itu bisa ditentukan secara subjektif, ditakoni pelakunya. Apakah betul dia itu ingin menyebabkan akibat itu atau enggak gitu loh. Kalau tadi yang contohnya Pak Ali, seorang misalnya bersihkan rumput di depan rumahnya, tiba-tiba ada orang lain lari-lari, lewat persis pas dia nyapit rumput, kena. Kan tidak ada perasaan atau tidak ada keinginan untuk menyakiti, kan tidak ada. Oke? Ya tidak ada juga, wong tidak ada perkiraan sebelumnya, mosok
Babat-babat rumput kok ono mlaku-mlaku atau melayu ning ngarepe kan ra ono. Maka orang ini ya tidak perlu dianggap sebagai penyebab. Yang kedua, penentuan atau ditentukan secara objektif. Yang menentukan ini biasanya hakim. Ya, jadi setelah ada adu argumen antara A itu si jaksa, B pengacara, maka hakim yang akan menentukan. Apakah memang perbuatan tadi, melempar genteng tadi, itu bisa dianggap sebagai penyebab dari kematian. Misalnya begitu. Apakah si atau sopir angkot atau sopir pick up tadi yang justru menjadi penyebab. Itu ya, jadi artinya bahwa kalau penentuan objektif ini harus ditentukan oleh hakim. Karena hakimlah yang berwenang untuk menentukan. Oke, bisa dipahami? Saya berikutnya. Nah. Berikutnya, saudara. Kalau ini, ya. Nah. Iya, harusnya tadi, tapi tidak apa-apa. Penganut dari teori adekuat itu semua tidak usah, langsung. Nah, saudara sekalian, ini sudah oke. Jadi saya sementara saya beri kesempatan saudara untuk memberikan tanggapan, pertanyaan dulu, barangkali kalau ada yang ditanyakan. Saya kira begitu, saya akhiri dulu. Silakan kalau ada yang